Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah kewirausahaan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara pengembangan usaha dan mendirikan usaha. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fando Arifin dari MBS 4C dengan NIM akhir 135. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Menjadi seorang wirausaha merupakan hak semua orang. Setiap wirausahawan tentu memiliki motivasi yang berbeda-beda. Motivasi yang dikatakan sebagai suatu sumber penggerak untuk melakukan sesuatu agar tujuan dan harapannya tercapai. Menurut Sardiman mengemukakan pada prinsipnya, motivasi memiliki 3 fungsi dalam kehidupan manusia, yaitu mendorong manusia untuk berbuat, dalam arti motivasi penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan oleh wirausahawan. Yang kedua, sebagai penaruh arah perbuatan. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan. Upaya untuk memotivasi diri sebagai langkah awal yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada diri dapat dilakukan diantaranya: 1. Melakukan komitmen pribadi. Dalam menumbuhkan jiwa wirausaha, perlu adanya suatu komitmen pribadi untuk dapat mandiri dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, lebih produktif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Yang kedua, melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif, perlu adanya dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha yang dapat berasal dari lingkungan pergaulan atau juga keluarga. Yang ketiga, melalui pendidikan formal. Masa kini berbagai lembaga pendidikan baik menengah maupun tinggi menyajikan berbagai program atau paling tidak mata kuliah kewirausahaan. Yang keempat, mengikuti seminar-seminar. Melalui berbagai seminar kewirausahaan yang diselenggarakan dengan mengundang pakar dan praktisi kewirausahaan, sedikit banyak tentu memberikan motivasi dan pengetahuan yang dapat membangun jiwa kewirausahaan pada diri kita. Yang kelima, melalui pelatihan. Melalui stimulasi usaha biasanya dilakukan melalui pelatihan. Dengan mengikuti pelatihan, keberanian, ketanggapan, dan kesiapan kita dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan akan diuji dan selalu diperbaiki dan dikembangkan. Yang keenam, otodidak. Pada masa sekarang, melalui berbagai media kita bisa menumbuhkan semangat berwirausaha, diantaranya seperti melalui biografi pengusaha sukses, media televisi, media radio atau majalah, koran, dan berbagai media sosial yang dapat diakses untuk menumbuhkan kembang jiwanya wirausaha pada diri kita. Pada intinya dapat memotivasi diri kita menjadi wirausaha yang lebih baik. Perkenalkan, saya Fitria Nurela Yuria dengan NIM 12401593096 dari kelas MBS 4C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi dalam memulai usaha. Strategi dalam memulai usaha yang pertama adalah harus berani memulai usaha. Ada 2 langkah untuk menumbuhkan keberanian dalam memulai usaha. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan tentang bisnis. Karena dengan adanya pengetahuan yang baik, maka keberanian untuk memulai usaha akan lebih besar. Yang kedua, berteman dengan pengusaha. Berteman dengan pengusaha merupakan cara yang efektif untuk menumbuhkan keberanian diri untuk memulai usaha. Karena seseorang yang telah terbukti mampu menjadi pengusaha dapat dijadikan mentor bagi pelaku usaha yang akan memulai usahanya sendiri. Ada beberapa alasan mengapa mentor sangat penting bagi pelaku usaha yang akan memulai usahanya sendiri. Yang pertama yaitu mentor bisnis bertujuan untuk membangun karakter wirausaha, bukan hanya menunjukkan trik bisnis. Yang kedua, sebagai seorang yang sudah terlebih dahulu terjun ke dalam dunia bisnis dan mengalami banyak kegagalan serta kesuksesan, pengalaman yang dimiliki oleh mentor sangat penting untuk dijadikan pelajaran bagi calon pelaku usaha. Yang ketiga, mentor dapat dijadikan sebagai sumber motivasi dan inspirasi oleh calon pelaku usaha karena ia melihat contoh nyata kesuksesan dari seorang pebisnis. Strategi untuk memulai bisnis yang kedua adalah mendapatkan ide bisnis.
Dalam mendapatkan ide bisnis, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Di antaranya yang pertama, mengevaluasi diri untuk melihat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, melihat tren, yaitu sesuatu yang paling sering dikonsumsi oleh pelanggan. Yang ketiga, menciptakan produk baru. Menciptakan produk baru yang belum pernah ditawarkan sebelumnya merupakan hal yang sangat baik. Dalam ilmu manajemen, menciptakan sesuatu yang baru bukan berarti menciptakan sesuatu yang benar-benar baru atau completely new. Namun, bisa juga dengan memodifikasi, mengemas ulang, serta mengubah fitur yang ada pada suatu produk. Yang keempat, melakukan inovasi, yaitu memodifikasi sebuah produk agar memiliki nilai yang lebih tinggi sehingga dapat menarik pelanggan untuk membelinya. Strategi untuk memulai usaha yang ketiga adalah memulai sebuah usaha. Untuk memulai sebuah usaha, ada beberapa pertanyaan yang harus direnungkan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu produk apa yang akan dibuat. Yang kedua, mengapa harus membuat produk tersebut? Pertanyaan ini sangat penting karena untuk mengukur seberapa besar pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha dalam menghasilkan produk tersebut. Yang ketiga, mengapa calon pelanggan akan membeli produk tersebut? Yang keempat, apa kesulitan yang akan dihadapi jika membuat produk tersebut? Yang kelima, apakah sumber daya yang dimiliki sudah mencukupi untuk menghasilkan produk tersebut? Dan yang terakhir, siapa pasar yang dituju? Pertanyaan ini merupakan yang paling penting dan yang paling utama sebelum memasuki dunia bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor kegagalan dalam memulai usaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang kedua, kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Memelihara aliran kas merupakan faktor penting agar usaha dapat terus berjalan. Namun pada wirausahawan baru biasanya cenderung kurang berpengalaman sehingga dapat terjadi kekeliruan dalam mengelola keuangan. Yang keempat, lokasi yang kurang strategis. Lokasi yang tidak strategis akan sangat berpengaruh dalam sebuah usaha, sebab lokasi adalah penghubung antar usaha dan konsumen. Selanjutnya yang kelima, kurangnya pengawasan peralatan. Minimnya pengawasan akan berdampak pada penggunaan peralatan yang jauh dari kata efisien atau hemat dan berdaya guna yang tepat. Yang keenam, kurang bersungguh-sungguh dalam sebuah usaha. Komitmen atau kesungguhan yang kuat harus tetap ada saat baru memulai usaha maupun ketika usaha sudah berjalan. Yang ketujuh, tidak dapat menyesuaikan konsep. Kondisi usaha akan cenderung dinamis, yaitu naik turun. Minimnya kemampuan untuk mengubah konsep usaha bisa menjadi penyebab mundurnya sebuah usaha. Lalu selanjutnya, tingkatan pengetahuan tentang produk. Produk sendiri adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan sebuah perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Nah, produk itu meliputi sebuah objek secara fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, ide, atau bauran. Dalam konteks ini, produk bisa berupa apa saja yang dapat ditawarkan kepada pelanggan yang potensial untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, konsumen yang berpengetahuan lebih tinggi akan lebih realistis dalam memilih sesuatu dengan harapannya yang baik. Konsumen memiliki tingkat pengetahuan produk yang berbeda yang digunakan untuk mengartikan informasi baru sehingga dapat membuat keputusan pembelian yang benar. Akan tetapi, tidak satupun dari tingkat pengetahuan menangkap sebuah kemungkinan
pengertian dari sebuah objek, acara, ataupun tingkah laku. Setiap tingkatan pengertian berguna untuk tujuan tertentu, akan tetapi tidak semua tujuan berkoordinasi. Setiap tingkatan pengertian berguna untuk tujuan tertentu, akan tetapi tidak semua tujuan. Konsumen dapat memiliki 4 tingkat pengetahuan, yaitu produk filter, yaitu kelas produk, bentuk produk, merek, dan model pemasaran yang merasa tertarik khususnya pada pengetahuan konsumen tentang merek. Mereka ingin membuat konsumen lebih memperhatikan merek, mengajar mereka tentang merek, dan mempengaruhi mereka untuk membeli merek tersebut. Kebanyakan pengetahuan konsumen tentang model, level pengetahuan yang lebih konkret daripada sebuah merek, untuk ke arah yang lebih abstrak dari merek dan tingkat pengetahuan model sebuah bentuk produk adalah kategori yang lebih luas yang dapat meliputi beberapa merek yang memiliki kesamaan. Kesimpulan, di dalam masyarakat banyak yang berpendapat jiwa berwirausaha merupakan bakat yang dibawa secara turun-menurun dari keluarga. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah karena pengamatan dari para pelaku usaha. Banyak di antara mereka yang proses perkembangan bisnisnya dengan lintas generasi. Tetapi anggapan tersebut juga tidak bisa dikatakan sepenuhnya benar karena jika kewirausahaan juga dapat dipelajari dari nol. Beberapa literatur yang kami buat di makalah, baiknya pembaca lebih memahami dan memperbanyak referensi lain mengenai materi yang sudah disampaikan oleh kelompok kami. Karena ilmu itu sifatnya sangat luas dan perlu pengalaman yang luas. Jika kita aktif membaca buku, referensi, atau jurnal, maka ilmu yang kita dapatkan sangat luas, khususnya mengenai materi yang sudah kami sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.